Kemarin dikatakan makna dari iman kepada Kanjeng Nabi adalah membenarkan kenabiannya Nabi Muhammad, membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, membenarkan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah Ta'ala, dan menyesuaikan, menserasikan antara pembenaran di dalam hati dengan pembenaran di dalam lisan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu diungkapkan dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagi orang kafir, kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam hati dan dalam lisan, berarti Islam lahir batin. Maksudnya Islam lahir batin, batinnya dia di hadapan Allah dihukumi Islam sehingga berhak masuk surga. Di dalam dunia, maksudnya Islam di dalam lahir diperlakukan di dunia sebagaimana orang Islam, boleh kawin bersama orang Islam, bisa mendapatkan warisan dari orang Islam, bisa mendapatkan warisan dari orang Islam. Kalau di situ orang kafir mengucapkan dua kalimat syahadat hanya di dalam hati, tidak diungkapkan dengan lisan, berarti dia mukmin insyaallah. Harapan keluar dari surga, dari neraka bisa, sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi, yakhruju minan nar man kana fi qalbi dzarratun minal iman. Orang-orang yang di dalam hatinya ada satu butir keimanan, ini akan dikeluarkan dari neraka. Tapi di dunia tidak diperlakukan sebagaimana orang Islam, sehingga kawin dengan orang Islam tidak boleh, dan mendapat warisan dari orang Islam juga tidak boleh, karena imannya, Islamnya hanya di dalam hati, tidak diformalkan dengan lisan. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang imannya itu di dalam lisan saja sebagaimana orang munafik, dalam lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sayang diungkapkan dalam lisan saja, di dalam hatinya dia tidak percaya, maka di dalam hukum batin di hadapan Allah tetap dia orang kafir, sehingga dengan kekafiran itu dia akan langgeng di neraka jahanam, akan tetapi di dalam hukum dunia tetap diperlakukan sebagaimana orang Islam karena mengucapkan dua kalimat syahadat. Kesimpulannya bahwa hukum Islam itu ada kalanya lahir batin, yaitu memang dia daftar kepada Islam dengan mempunyai sertifikat kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diucapkan dengan lisan di hadapan banyak orang, dan di dalam hati juga mempercayai. Kedua, Islam hanya di hadapan Allah, iman hanya di hadapan Allah. Di dalam agama, dalam lahir tetap dia itu dihukumi kafir, yaitu manakala ada orang kafir mengucapkan dua kalimat syahadat, mengimani segala apa yang datang dari Nabi, hanya diimani di dalam hati, tidak diungkapkan dengan lisan, maka dia dihukumi Islam batinan, bukan kebatinan. Islam batinan, dalam batin itu Islam. Dalam lahirnya tidak, yang sehingga tidak boleh kawin dengan orang Islam, tidak boleh saling mewaris kepada orang Islam. Yang ketiga, iman di dalam lahirnya saja, dia mengucapkan dua kalimat syahadat dalam lisan, dia tidak dalam hatinya dia tidak iman,
maka di dalam hukum dunia diperlakukan sebagaimana orang Islam, tapi dia akan khalidina biha, khalidina binar, langgeng selama-lamanya di dalam neraka. Ini yang disebut dengan orang-orang munafik. Kalau sekarang disebut dengan zindik. Beda dengan Islam kebatinan, itu malah sebaliknya. Islam kebatinan itu malah etikotnya beda. Sudah belum sholat sudah sholat, malah beliau repot kayak ngono kae. Nah, aku padha durung mangan wis mangan apa piye to ndarane. Nah, durung sholat wis sholat. Wis gak Jumatan ora wajib, harus sudah sampai hakikat wis gak wajib. Nah itu etikotnya batinnya ya tetap kafir orang yang semacam itu. Masih mendingan orang-orang yang mengatakan sholat itu wajib, Jumatan wajib, baca apa aja dari Rasulullah itu benar, tapi belum bisa melakukan. Ini masih batin Islam. Nah kalau dia itu mengatakan Islam kebatinan, mengatakan sholat gak wajib baginya, puasa gak wajib baginya, itu bukan Islam batinan, hanya nama yang ada Islam kebatinan, tapi bukan Islam batinan. Dibedakan Islam kebatinan dengan Islam batinan. Nah, ini salah kaprah. Makanya faida sama amako indra marikanani kumpul atas diku menderakan diiklan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qalbi wal libi lan mengucapkan bisyadah. Siapa saja yang di situ melakukan kedua-duanya, membenarkan kepada Nabi Muhammad dengan hati dan mengucapkan dengan dua kalimat syahadah, bidzalik bilisan summal itamma al iman wa tasdiq lahu. Berarti sempurnalah ya keimanan, kesempurnalah yang membenarkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad warada